Kota Padang terkenal sebagai kota multi-etnis yang harmonis. Hal ini ditandai dengan kerukunan antar etnis Minangkabau yang mayoritas bersama etnis lainnya seperti etnis Tionghoa, Nias, Jawa, Batak, dan lainnya. Dan oleh karena itu, Kota Padang sangat dipengaruhi oleh bahasa Minang. Namun, ada satu bahasa yang muncul dari bahasa Minang itu sendiri, yaitu bahasa Minang Pondok. Bahasa Minang Pondok digunakan oleh masyarakat Tionghoa yang banyak berdomisili di daerah Pecinan, Kampung Pondok, Kota Padang. Bahasa Pondok merupakan bahasa yang unik yang ada di Kota Padang, dan bahasa Pondok ini adalah salah satu bentuk akulturasi yang sangat damai yang berlangsung salah satunya di pantai barat Sumatera, khusus Kota Padang. Kota Padang pada masa silam itu didatangi oleh banyak etnis, ada Tionghoa, ada India, Nias, dan berbagai suku bangsa lain yang ada di Indonesia, termasuk juga para pendatang dari luar negeri. Semuanya kemudian menyatu, berakulturasi satu sama lain, sehingga memunculkan satu bahasa di sekitar pondok yang sampai hari ini masih digunakan, yang kita sebut dengan bahasa pondok. Fenomena bahasa Minang Pondok di Kota Padang menjadi contoh bentuk penyesuaian etnik Tionghoa terhadap etnik Minang yang dimulai dari adaptasi budaya. Ini membuat hubungan antar etnik juga relatif lebih harmonis, didukung dengan adanya saling pengertian dalam komunikasi antar budaya. Sembilan belas kalau bahasa pondok ya, Mas. 1 Maret. 19. Tidak 107 tahun. Dan saat ini ketika kita pergi ke pondok, terutama ke tempat orang-orang Cina, mereka berbahasa yang mirip antara bahasa Minang dengan bahasa Indonesia, seakan-akan itu merupakan sebuah perpaduan yang unik yang mungkin tidak semua daerah memiliki hal-hal ini. Sekali lagi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa seperti itulah akulturasi berjalan di Kota Padang sejak masa lampau sampai saat ini. Semuanya berlangsung dengan sangat damai, tidak ada gejolak, dan dalam hal ini munculnya bahasa pondok ini juga merupakan lambang keterbukaan dari etnis Tionghoa yang bisa menerima keberadaan penduduk pribumi Minangkabau. Begitu pula sebaliknya, penduduk pribumi Minangkabau juga bisa menyerap atau menerima keberadaan masyarakat Tionghoa. Dan dari penerimaan yang sangat damai itu, kemudian mereka memiliki sebuah bahasa, terutama Tionghoa di pondok memiliki sebuah bahasa yang bisa menjembatani hubungan komunikasi mereka pada masa lalu dan juga pada masa sekarang.
Dan satu hal yang harus diingat bahwa Kota Padang masa lampau itu merupakan kota yang banyak dikunjungi juga oleh para pedagang. Bahasa Pondok kemudian menjadi bahasa yang digunakan oleh penduduk Tionghoa dalam berdagang dengan para pendatang-pendatang dan termasuk dengan masyarakat Minangkabau. Kita berharap ke depan bahasa Pondok ini tidak hilang begitu saja, tetapi tumbuh menjadi sebuah identiti baru, terutama di kawasan Pondok. Dan kita ingin bahasa Pondok ini ke depan bisa lestari. Salah satunya adalah dengan kita usaha di Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mendaftarkannya sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia. Sudah diatur bahasa Indonesia yang baik dan benar, terlepeganya. Rame dorang mah. Di mana mau duduk nih? Berapa nih? Ada enak nih. Sudah bayar dorang tadi ya? Belum Hidup mis. Mengapa kerjanya nih? Lu mau pesan apa? Mana enak ayam patrol Enak ayam G. Hidup. Banyak pesanan ya, tangga serewawe ya. Bare, Aie, Talua, Telok, Sarawak, Serewa, Lihia, Lehe, Keringai. Ringit. Jadi ya kurang lebih itulah beda-bedanya. Banyak lagi. Kalau di Padang, di Pondok dulu banyak orang bilang kalau zaman-zaman dulu lah. Kalau sekarang sudah jarang terdengar. Yang pertama, Besilemak PA saya kerja bu. Besilemak pihak tuh kayak apa tuh berantakan gitu. Berantakan yang Benar-benar berantakan. sebenarnya berantakan lakukan. Nah, Besilemak PA. Ya. Sudah tuh bagian alat takam kampuyak gua mengerjakannya. Enggak loh bahkan gitu. Nah. Takkan Tangkuya tuh berarti kayak apa effort mana gitu. Ya pokok sudah ala masih mungkin bapak mana lah gitu lah gitu. Terus begitu apa tuh? Iya. Tapi masih mungkin dulu lah gitu. Tidak tahu ya apakah